Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di lokasi Makom Guru Toran yang ada di desa Putra Desa Jaya. di Kampung Putra, Desa Teluk Jaya. Lokasinya ada di depan kita. Nah, di samping ada Makom Guru Toran, memang ini area dekat rumah Pak Lurah juga ya. Dekat jadinya kita untuk ke Pak Lurah juga. Ya, teman-teman, ini lokasinya kita lihat. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang ada di Makom Guru Toran yang letaknya di desa Teluk Jaya, Teluk Jaya, Dusun Kendal, Kampung Balong. Kampung Balon ya. Balong. Kampung Balong, Kecamatan Pakis Jaya. Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Nah, jadi di sini ada Pak Lurah juga dan Pak Ahmad. Lebih jelasnya mungkin kita bisa tanya-tanya mengenai sejarah Makom Guru Toran ini. Mangga Pak Lurah, boleh dijelasin sejarahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang ini dipanggil Pengguru Toran atau Syekh Maulana Toran. Mereka adalah seorang pendatang, ya. Namun mereka di sini punya istri, tidak punya keturunan. Ya, ada yang bahkan cerita mereka itu dari Timur Tengah. Ya, karena pada saat itu nggak ada sejarah yang mencatat. Ya. Jadi termasuk orang tua saya yang sudah berusia 80 tahun nggak mengalami mereka. Tapi mereka benar adalah di sini makam mereka. Dia sebagai tokoh agama di saat itu. Ya, dulu juga di sini memang pada awal masjid di desa yang pada awalnya ini desa Bulung di Kota Jaya, ya memang ada masjid di sini. Ya, masjid ini dipindahkan ke sana di kampung namanya Masjid Kendal. Dan mereka juga di sini dulu banyak pemukiman sehubungan air banjir, jadi banyak warga yang pindah. Dan ini pun letak makam nggak jauh dari seperti rumah yang ada di sana depan. Di situ ada Citarum. Ya, bahkan kita duduk di sini kamar Neng Ana. Kita duduk di sini itu Citarum kelihatan dulu. Bahasanya orang lewat gitu ya. Nah, dengan mungkin karena mereka orang yang dekat sama Allah, sehingga makam mereka sampai saat ini malah daratannya bertambah, terjaga bertambah sampai saat ini akhirnya dikenal mereka walaupun orang enggak dikenal. Dulu memang namanya di kampung mereka adalah seorang guru ngaji, guru Quran. Jadi bahasa garis singkatnya karena orang nggak mengenal sebenarnya dipanggil Guru Toran. Guru Toran.
kalau banyak sejarah cerita-cerita ini sama dengan mereka itu yang ada di Padas Sekuro. Sekuro. Mereka ini seperjalanan. Oh, jadi masih 1 tahunan lah ya. Karena Sekuro mah kalau bahasa ulamanya misalkan takbir kabar malam apa, Iya. malam Sabtu ramainya kayak sekarang. Jadi orang itu datang jadi nanti malam Sabtu kan gitu. Kalau di sini ya pengguru ya bahasa di kampung anak ngajian jadi guru Quran, ada yang datang 5 orang, balik datang lagi 10 orang kan gitu. Sampai saat ini pun artinya penjara seperti itu juga, nggak ditentukan waktu hari apanya. Maka banyak yang bertanya kepada saya karena saya di sini, ya artinya ya memang perjalanannya seperti itu. Ya cerita sekilas silih berganti. Pun dulu ada batu juga, zaman dulu kan kalau kita mau wuduk artinya memang ini tanah pakai injekan bebancik. Iya. Jadi bebancik itu sebelum sekeramik ini dia memang letaknya tanah. Nah, ini dipugar tahun 2003 oleh almarhum bapak saya. Ya kemarin kita rapi-rapiin aja sedikit-sedikit sehingga batunya ada di atas. Nah kemudian setelah saya jadi kepala desa periode pertama di kampung, saya di sana di kampung karena jalan ini nggak enak, rusak ya, blok lah. Nah kemudian ada silih berganti, ada yang ambil, kemudian dipulangin lagi. Memang batu itu kalau bahasa dulu banyak orang yang mau ambil asal diketel-ketel gini sebelah pojok buat garis kaca gini pecah ya kayaknya ada bahan intan. Ya sampai banyak yang ambil sedikit-sedikit kita juga alam. Nah silih berganti, ada yang bawa atau pulangin, bawa lagi orang mana pulangin. Nah 2013 setelah ini di keramiknya enggak ketahuan yang bawa. Jadi kalau biasa ada yang bawa dipulangin, Menghilang aja. ya singkat ngomong nggak ketahuan lah di mana ribanya. Sering ada penjara juga di saat berzikir apa. Mereka mengatakan batu ini di sekitar sini masih ada. Cuman kita nggak bisa lihat. Ya tahu lah, termasuk biasa kalau dibawa orang ya jelas dipulangin. Memang batu itu kalau dulu kan belum ada listrik nih, memang masih tanah. Jadi di sekitar sini kalau bahasa belebat subuh bercahaya enak gitu lah, sejuk lah, nggak ada bahasa gelap. Terus pohonan yang di sini pohon cangkring nih. Oh, pohon cangkring Pohon gede, ya boleh diperlihatkan juga ke sana. Artinya ini bukan pohon yang sebenarnya. Pohon sebenarnya ada timbang, ini perubusan. Tumbuh lagi di sekitar itu. Ya kalau kayak tunas yang ini lah bekas itu. Nah ini kalau sejarah yang sebenarnya orang tua saya pun yang sekarang 80 tahun nggak ngalamin. Ceritanya kayak gitu aja seperti itu. Ya alhamdulillah pas saya 2016 saya jadi kepala desa yang kedua kalinya. Saya pulang lagi ke sini, saya bikin duduk di sini. Ya hari demi hari kita bikin tempat pendidikan juga, anak-anak ngaji di sana. kayak TPA gitu. Kita bikin juga di sini masjid taklim, masjid bisa dipakai umat. Ya mudah-mudahan ke depan artinya niat dan hati saya juga untuk membangun pendidikan. Untuk generasi penerus sesuai dulu Kongguru Coran ini sebagai tokoh agama, khususnya seperti itu. Ya ini pun di sini saya beli buat pemakaman juga. Ya sejak saya jadi kepala desa artinya saya belilah buat pemakaman yang pada awalnya makam ini aja nih. Sehingga Jadi dilebarkan ya. Ini juga kok masih ada lagi sekitar 4.000 meter, ada juga yang berjanji mudah-mudahan niat tujuannya mau niat baik, mau beli buat wakaf juga, entah mau wakaf pendidikan, entah wakaf terserah Pak Lurah, kayak gitu. Nah yang sebelah pohon ini kan punya orang Jakarta juga tuh, yang ada pohon pisang.
Nah kemarin juga dia udah ngomong mau mewakafkan ke untuk umum 1.000 meter. Orang waktu itu kita bikin masjid tempatnya itu, ya udah nanti tempat saya Pak Lurah, udah Jadi menyerahkan nyambung juga, semua ya. alhamdulillah. Hmm. Mudah-mudahan ke depan barangkali niat tujuan baik mungkin dapat jelas apa yang diajarkan penguru, mudah-mudahan berjalan apa yang diinginkan oleh masyarakat sini khususnya. Ya insya Allah saya juga apapun yang terbaik ya artinya kita jalannya. Ya memang di sini kalau bahasa ngomong ya orang jarah ya silih berganti, silih berganti. Ya memang cara kubur itu kalau ya orang yang belum memahami bisa saja menimbulkan musyrik, meminta kepada kuburan. Ya zaman dulu karena orang belum banyak kerja mungkin banyak seperti itu, tapi niatnya dikabul. Nah kemudian sekarang ya kita rubah sedikit demi sedikit. Yang namanya cara kubur, satu kita melihat makam ini, ya insya Allah kemudian kita akan mati. Ya. Menambah keimanan kita, Ya, mengingatkan. Itu jawaban saya kalau ditanya. Yang kedua, kalau kita udah ingat mati, insya Allah kita akan kembali sadar dan kemudian karena mereka seorang ulama, ya mudah-mudahan apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah-mudahan yang terbaik. Ya insya Allah seperti itu. Bukan sebatas nih kuburan orang pada jarah harus meminta ini dan itu, minta kepada orang tidak. Ya, saya juga pernah ketemu ulama-ulama termasuk di tokoh-tokoh di Masjid Kendal. Sementara takut ada bahasa nanti orang jarah ini hati. Ya saya jelaskan tergantung niat kita. Insya Allah selagi ada saya, selagi ada yang lainnya, saya mengarahkan seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan seperti itu adalah yang terbaik. Kalau saya nanya guru-guru pun sama, ya bukan dalam arti kita minta kepada kuburan, wasilahnya kita datang silaturahmi, ya satu mengingatkan kematian bahwa kematian kita seperti ini, ya. Yang kedua yang namanya kita hidup, mudah-mudahan kita berdoa, apapun doa kita Allah sampaikan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya. Kalau ada kekurangan ya memang saya tidak tahu sepenuhnya. Ya, mungkin sekilas perjalanan pembukuran seperti itu. Insya Allah alhamdulillah sekarang mulai berjalan anak-anak ngaji, saya bikin PAUD, ya sudah berjalan dalam pendidikan. Mudah-mudahan ke depan biar lebih maju lagi sampai buat pendidikan, kalau bahasa ngomong mah kita bisa pondok pesantren yang lebih luas. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan yang pada niat jarahnya di sini juga niat memberikan sebagian hartanya dapat milik kita, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang niat mereka itu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, sebelumnya punten boleh tanya-tanya kan Pak Lurah? Boleh. Dengar-dengar kan makam guru Toran ini beliau lebih mempelajari tentang sufi, benar apa enggak Pak Lurah? Ya, seperti itu. Sufi. Apakah sama dengan yang diajarkan Sekuro? Ya, kalau ke Sekuro saya juga belum tahu persis apa yang diajarkan di sana karena saya juga nggak ngalamin. Waktu itu pernah saya lihat orang datang begitu banyak. Saya waktu itu dari Cilemaya, waktu datang saya ikut ngambil. Ya sambil artinya banyak kawan pulang, ternyata dari Pakis banyak juga pengunjung. Pada jarah, ya cuman itu aja. Iya. Ya kalau perjalanan sekilas, ya tadi. Iya. Kalau mereka guru Quran, ngaji, silih berganti yang datang. Balik ada yang datang. Nah kalau Sekuro mungkin mau Ada harinya ya. hari baru artinya mereka kita bareng-bareng lah bahasa ngomong, makanya ditentukan harinya baru orang. Bisa secara sejarah tuh kalau Bang Guru Toran ini beliau bukan asli orang Indonesia. Ya kalau ada cerita-cerita terdahulu juga kayaknya orang dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ke sini hijrah.
mengajarkan Islam mungkin. Ya, karena di sini mereka nggak punya keturunan, jadi nggak ada keturunan yang kita tanya. Iya. Cuma punya istri, nggak punya keturunan. Berarti secara murid-muridnya juga memang sering berganti ya. Silih berganti. Silih Bahkan berganti. kalau bahasa murid mereka, ya udah hampir nggak ada semua untuk sekarang ini. Karena orang tua saya yang sekarang 80 tahun, mereka nggak ngalamin. Mungkin bapaknya orang tua saya, nih kakek, ngalamin juga. Karena waktu itu nggak ada sejarah untuk mencatat yang namanya di kampung. Nggak ngerti, nggak seperti sekarang kita bisa videoin, kita bisa catat, mulai sejarah. Nah seperti itulah. Baru artinya sekarang ini dia bisa bercerita. Iya. Memang sih luar biasa ya Pak Lurah ya, di sini dekat dengan Candi Jiwa. Ya. Terus memang daerah-daerah ya khususnya di Pakis ya Batu Jaya. Pesisir ini banyak makam-makam ya. Memang banyaknya ya, mungkin kalau dulu kan transportasi darat Ya. memang susah. Belum. Ada lah, sekaya bahasa saya sekolah aja juga jalan ya masih tanah. Baru ada badan-badan dalam waktu mereka ya transportasinya mungkin ya memang Citarum, sehingga banyak para ulama-ulama yang berdiaman di Iya. makamnya pun sehingga di pinggir Iya, jalur ini ya laut lah jalur jalur air bisa jalan penyebarannya ya. sungai, penyebarannya seperti itu. Ya alhamdulillah di sini kalau bahasanya nambah daratannya, ya artinya makam mereka sampai sekarang jadi orang tahu, walaupun pada bahasanya awalnya nggak tahu. Iya. Ya teman-teman, itulah sejarah dari makom Guru Torannya yang sudah jelaskan sebelumnya Pak Lurah. Pak Lurah Nursan, Pak Lurah Nursan yang alhamdulillah udah menjabat 3 periode ya. 3 periode Luar sekarang biasa. sampai 2027 insya Allah. Amin. Sampai ya tadi yang udah dijelaskan juga beberapa fasilitas Pak Lurah sudah sediakan dari awalnya juga belum ada jalan beton gini ya Pak Lurah ya. Ada, Sampai sekarang ada jalannya. ada tempat pendidikannya juga untuk anak-anak belajar. Insya Allah kedepannya juga lebih berkah lagi, lebih panjang lagi ya. Amin. Pak Lurah jadi pendidikan formal ataupun pesantren ya Pak Lurah ya. Semoga Pak Lurah pun juga disehatkan, jasmani rohani dipanjangkan umurnya, dan ada lagi regenerasi terus biar melestarikan. Dan mudah-mudahan yang jara di sini Allah limpah gandakan milik rezekinya, Amin. sehingga apa yang Amin. mereka cita-citakan untuk membangun pendidikan niat mereka itu mudah-mudahan tidak ada miliknya, insya Allah mereka dapat membantu. Amin. Ya. Ada pesan-pesan Pak Lurah buat teman-teman atau anak-anak muda biar lebih mengenal lagi sejarah dengan secara sejarahnya, secara adabnya, secara kita untuk sejarahnya. Ya pesan-pesan ya artinya ya terutama jadi saat kita berziarah kubur ya satu mengingatkan kematian bagi kita, suatu saat kita akan mati gitu. Ya yang jelas seperti itu. Yang kedua, dengan adanya kita ziarah kepada orang-orang tua terdahulu sebagai tokoh agama, insya Allah apa yang kita niatkan minta kepada Allah, wasilahnya kita datang sini, insya Allah mudah-mudahan Allah jabah apa yang kita inginkan selagi itu yang terbaik. Seperti itu. Dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang melihat video ini apapun juga di sini memang masih banyak kekurangan, mudah-mudahan banyak milik rezekinya. Amin. Untuk yang baik membantu apa fasilitas kekurangan di sini. Amin. Salam dari saya seperti itu. Ya teman-teman, seperti itu. Semoga video ini bisa menjadi manfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.